Hai teman-teman semua, balik lagi. Uni akan berbagi satu resep yang menggunakan ikan peda. Yang bosen ikan pedanya dimasak itu aja, silahkan coba resep yang Uni bagikan kali ini. Ini sangat mudah dan juga enak pastinya. Nah, terus ikuti tayangan ini sampai habis. Selamat menonton. Happy cooking. Nah, pertama di sini siapkan dulu yang Uni pakai yaitu kacang panjang. Nanti teman-teman bisa potong sesuai selera masing-masing. Nah, di sini Uni potongnya pendek-pendek aja walaupun namanya tetap kacang panjang. Yang buat teman-teman nggak punya kacang panjang bisa diganti juga dengan buncis di sini. Lalu nanti kalau udah dipotong semua kacang panjangnya yang menjadi pendek, lalu teman-teman bisa sisihkan dulu ini. Nah, selanjutnya siapkan di sini yang Uni pakai yaitu satu buah jagung muda. Nanti teman-teman bisa sisir, kalau bisa agak tebal aja, jadi kita cuma sekali nyisir aja. Jadi bagian selanjutnya kita nggak ambil lagi. Buat teman-teman juga yang nggak punya misalnya jagung muda ini, boleh pakai baby jagung yang kecil-kecil itu juga enak. Nah, kalau udah semua selesai, nanti teman-teman sisihkan aja. Yang bagian ininya Uni nggak ambil lagi. Selanjutnya di sini Uni pakai tahu. Kurang lebih beratnya cuma 100 gram. Jadi boleh sesuaikan stok masing-masing aja banyaknya. Nanti dipotong kecil-kecil aja di sini. Nah, untuk tahu teman-teman juga bisa di sini pakainya tempe. Nanti potong-potong juga kecil-kecil. Lalu nanti tinggal tambahkan di sini sedikit aja garam. Lalu diaduk dengan air begini dan diamkan selama proses memasak. Selanjutnya yang paling bikin enak itu yaitu si ikan pedanya. Ikan peda ini yang nggak tahu yaitu ikan laut yang diasinkan. Ini asin banget. Sebelumnya teman-teman bisa rendam dulu. Lalu nanti dipotong kecil-kecil aja di sini karena sedikit aja kita makan udah asin. Nah, kalau udah nanti ini dibilas atau cuci bersih, buang kotorannya, lalu nanti teman-teman sisihkan. Selanjutnya siapkan 2 siung bawang putih yang ukurannya agak besar atau 3 siung yang ukurannya agak kecil. Nanti diiris, lalu selanjutnya juga Uni pakai di sini 5 cabai rawit lombok atau setan. Teman-teman boleh ganti di sini yang nggak suka pedas, ganti cabai merah besar atau cabai merah keriting. Nanti setelah itu siapkan juga 1 buah tomat ukuran kecil aja. Nah, di sini Uni buang dulu bijinya agar nanti lebih tahan lama lauknya. Kalau udah nanti dipotong-potong sesuai selera masing-masing aja. Nah, kalau udah sisihkan dulu bahan ini. Selanjutnya, nah ini lidahnya orang Minang itu tak lepas dari namanya yang dihaluskan. Jadi teman-teman yang nggak mau dihaluskan, cabenya dan bawang ini teman-teman bisa iris aja nanti bawang merahnya. Jadi nggak usah, di skip aja untuk bumbu cabai yang dihaluskan. Ini cabenya boleh sesuai selera masing-masing aja. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Kita akan masak atau goreng dulu si ikan pedanya. Jadi di sini balik cukup sekali aja, nggak terlalu sampai kering banget bagian luarnya. Yang penting dia udah matang. Nah, kalau udah seperti ini, sisihkan dulu, biarkan di dalam minyak seperti ini. Lanjut setelah itu kita ganti wajan dan kita akan menggoreng dulu tahu atau yang menggunakan tempe, goreng dulu tempenya. Nanti kalau udah matang silakan diangkat. Nah, di sini nggak perlu sampai kering banget menggoreng tempenya, biar nanti bumbunya gampang masuk. Selanjutnya kita akan tumis dulu bawang putih. Nanti tumis hingga aroma bawang putihnya tercium, lalu tambahkan tomatnya. Nah, biar nggak gampang basi, tomatnya kita tumis hingga layu. Nah, kalau udah layu boleh teman-teman tambahkan cabai yang diiris, dan kalau yang nggak pakai cabai bumbu halus, tambahkan juga nanti bawang merahnya yang diiris. Lalu tambahkan di sini daun salam dan juga bumbu yang dihaluskan jika pakai. Nanti ini tumis hingga bumbu halus ini berubah warna. Lalu di sini tambahkan juga
garam halus, kita nggak perlu terlalu banyak menambahkan garam, nanti takutnya asin karena kita menggunakan ikan peda di sini. Selanjutnya di sini juga tambahkan jagung mudanya atau baby jagung, yang pakai baby jagung. Selanjutnya tambahkan air kurang lebih 100 ml aja agar nanti jagungnya gampang matang juga. Lalu tambahkan juga di sini tahunya. Nah, semuanya kita masak dulu dengan api sedang aja. Biarkan nanti jagungnya matang dulu, dan biasanya nanti airnya udah mulai mengering. Nanti koreksi dulu kalau udah matang jagungnya, baru teman-teman tambahkan kacang panjangnya. Nah, di sini tergantung selera ya. Kalau ini lebih suka kacang panjangnya masih krenyes-krenyes gitu. Karena biasanya kacang panjang ini mentah pun orang memakannya. Jadi sesuai selera aja untuk menumis kacang panjangnya berapa lama. Nanti di sini ditambahkan juga si ikan peda yang kita goreng tadi, masukin semua ke dalam wajan ini. Dan untuk minyaknya jangan dibuang, minyak bekas ikan peda ini bikin nanti lauknya menjadi enak. Jadi masukin aja, boleh semuanya atau sebagian aja. Lalu nanti semuanya teman-teman bisa aduk semua hingga tercampur rata, dan juga pastikan nanti bumbunya juga udah meresap ke dalam ikannya, dan si kacang panjangnya juga udah matang. Nanti teman-teman koreksi rasa aja dulu, ambil sedikit untuk memastikan garamnya. Jika sudah pas, jika kurang boleh tambahkan garam. Atau yang mau pakai gula pasir silakan tambahkan juga di sini. Di sini Uni nggak pakai kaldu bubuk, jadi yang mau pakai kaldu bubuk silakan. Nah, kalau udah matikan api dan siap teman-teman sajikan di piring saji. Nah, ini enak untuk makan penghujung bulan. Udah menunya udah komplit, ada sayur, ada protein, dan juga si ikan asinnya pasti yang bikin enak. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Buat teman-teman di rumah, selamat mencoba resep ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah, dan semoga juga bermanfaat. Terima kasih telah menonton tayangan ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Assalamualaikum.